Halo Crackers, welcome back to my YouTube channel. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Nah, ini saya dapat berita terbaru ya. Jadi ada yang benar-benar lagi hot trending topik itu adalah Isabella Guzman. Nah, Isabella Guzman ini itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang ada di Amerika. Nah, bagaimana ini terjadi dan kenapa sih Isabella Guzman kok bisa dijuluki sosok seperti ini? Kalian wajib tonton videonya ini sampai selesai. Nah, kenapa sih sosok Isabella Guzman ini bisa terkenal sampai sekarang ini ya, dan lagi heboh? Jadi itu dia ketangkep kamera, dia itu pembunuh berdarah dingin karena dia sudah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Dan dia terekam kamera itu sedang tertawa dan ya tidak menunjukkan kata-kata sedih gitu loh, muka-muka sedih. Nah, jadi siapa sih sebetulnya Isabella Guzman ini? Isabella Guzman itu adalah gadis asal Colorado, Amerika Serikat, yang membunuh ibunya dengan 151 tikaman di leher dan di wajah. Itu sangat-sangat sadis ya. Bisa dibilang ini tuh psikopat. Cuman kalau kalian lihat di wajahnya itu memang ada sedikit keanehan sih tingkah lakunya. Nah, saya ada beberapa fakta yang bisa saya sebutin untuk mendukung apa betul Isabella Guzman ini adalah sosok psikopat. Nah, nanti kalian bisa simpulkan sendiri di kolom komentar bagaimana. Dan nanti saya juga ada videonya untuk Isabella Guzman ini pas lagi dia sorot kamera ya. Nah, jadi kejadian ini itu bukan kejadian yang baru ya. Jadi kejadian ini itu adalah tahun 2013, tepatnya di tanggal 28 Agustus. Isabella Guzman ini membunuh ibunya sendiri. Nah, waktu itu di rumahnya itu ada bapaknya juga. Cuman yang jadi masalah di sini bapaknya nggak sempat menolong karena Isabella mengunci pintu kamar mandinya. Nah, ibunya ini ada di dalam kamar mandi dan akhirnya dia dibunuh setelah bapaknya tahu, ayahnya tahu dia ibunya udah nggak ada dan ditemukan sudah bergelimang darah. Nah, tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi itu Isabella Guzman ini tidak dipenjara. Jadi dia lolos penjara karena dia digolongkan sebagai orang yang mempunyai kelainan. Nah, mungkin dalam hukum di Amerika sana itu ada peraturan yang namanya bila seseorang yang menjalani hukuman penjara atau pidana, dia harus sehat. Nah, sedangkan dia ini menderita penyakit seperti psikopat, guys. Isabella ini didiagnosa menderita penyakit yang namanya itu adalah paranoia skizofrenia. Apa itu? Jadi di mana penyakit ini tuh menyerang seperti mental, dia bisa berhalusinasi, jadi seperti bisa ngomong sendiri atau dia bisa mendengar suara-suara yang memang sebetulnya nggak ada. Jadi itu hanya seakan-akan hanya halusinasinya dia aja dan dia sering mengalami ketakutan gitu-gitu. Nah, Isabella ini dia punya riwayat keluarga yang kurang baik ya. Jadi dia tuh mungkin memendam perasaan benci kepada ibunya. Sedikit cerita jadi kayak gini. Awalnya dia dilahirkan secara normal ya. Nah, setelah orang tuanya itu bercerai, dia itu seperti agak benci sama ibunya. Semakin kesini, Isabella ini semakin kurang ajar sama ibunya. Jadi dia nggak mau lagi yang namanya patuh, dibilangin tuh susah, atau dia tuh suka marah-marah. Nah, setelah orang tuanya Isabella ini bercerai, Isabella ini memendam kebencian nih sama ibunya. Jadi dia itu jadi kurang ajar. Bahkan ya, sehari sebelum kematian dari ibunya, Isabella itu sempat mengirimkan surat ancaman. Yang isinya itu adalah bahwa kamu akan membayarnya atau dia mungkin akan balas dendam gitulah, kata kasarnya tuh kayak gitu. Dan ibunya itu sempat diludahi juga sehari sebelumnya. Dan itu parah banget gitu loh. Mungkin dia saking udah keselnya banget karena setelah ibunya ini bercerai, ibunya ini juga menikah dengan seseorang yang bernama Rian Hoi. Nah, ibunya ini udah sempat ketakutan nih sama Isabella. Jadi dia sempat memanggil bapaknya
Isabella yang kandung untuk datengin, untuk bilangin ke Isabella. Jadi 3 jam sebelum kematian ibunya, jadi Robert Guzman, bapak kandungnya Isabella ini datang ke rumah dan dia ngomong empat mata nih sama Isabella. Jadi kayak kamu tuh dibilangin jangan susah gitu, terus dikasih tahu kenapa, ada masalah apa gitu-gitu. Pokoknya intinya bapaknya ini ngasih tahu kalau seumpamanya Isabella ini udah melakukan kesalahan, jadi dia harus patuh sama ibunya. Nah, terus nggak disangka-sangka setelah 3 jam kemudian Isabella ini naik ke kamar mandi dan akhirnya dia menusuk-nusuk ibunya sebanyak 151 kali dan darah itu udah keluar dari pintu. Setelah ayahnya itu melihat pintunya ini udah dikunci. Gimana ya, itu adalah sangat-sangat kejam ya Isabella ini. Untuk gadis seumuran segitu waktu tahun 2013 dulu berarti dia umurnya adalah 18 tahun. Kalau sekarang itu berarti dia udah 23 tahun karena 7 tahun kan. Ini tuh sangat sadis. Gimana anak umur 18 tahun, remaja gitu bisa bunuh ibunya pakai pisau sebanyak itu dan dengan cara yang kejam. Lu kalau kalian pikir aja nih ya, kalau seumpamanya dia umur 30, siapa yang mau dibunuh coba? Loh, itu parah banget loh ini. Lalu Syabila ini pergi ke minimarket dan ke toilet. Dia bilang sama penjaganya kalau dia ini adalah korban pemerkosaan. Tapi penjaga dari minimarket itu nggak boleh telepon polisi atau gimana guys. Nah itu menimbulkan kecurigaan. Nah setelah dia dari minimarket itu dia menghilang selama 1 hari. Dan akhirnya 16 jam kemudian dia ditemukan polisi dan ditangkap. Nah kalian bisa lihat video ini gimana sih sebetulnya Isabella itu seperti apa, orangnya seperti apa, dan apa aja keanehan yang ada di video ini. Kalian bisa simpulkan sendiri. Saya udah mendapatkan beberapa fakta dari kasusnya Isabella Guzman ini. Yang pertama itu adalah Isabella akhirnya nggak dipenjara, cuman dia dibawa di rumah sakit jiwa di daerah Mental Colorado di Pueblo. Kala itu mengatakan rumah sakit negara ini memiliki kesempatan lebih lama dari biasanya untuk meninjau kesehatan. Jadi agak lama prosesnya memang untuk menyimpulkan bahwa Isabella ini punya penyakit apa. Nah yang kedua guys, Isabella ini sering sekali bicara sendiri ya. Dia suka tertawa sendiri, dia suka berbicara sendiri, dan dia suka ya seperti yang video kalian lihat tadi, dia suka ya kalian tahu sendiri kan, orang-orang yang punya penyakit psikopat kelainan gitu pasti kan agak-agak aneh kayak gitu. Lalu fakta yang ketiga, Isabella tidak hanya menusuk menikam ibunya ya, tetapi ibunya ini juga dipukul dengan tongkat baseball sampai dia itu jatuh, dan akhirnya setelah dia jatuh langsung ditusuk-tusuk wajah dan lehernya. Lalu fakta yang keempat,
setelah membunuh ibunya, dia memang langsung kabur selama 16 jam ya. Jadi Isabella ini mungkin di luar sana nggak akan ada yang curiga guys, karena wajah dari psikopat itu susah dicurigai karena dia bisa menampilkan wajah yang berbeda-beda gitu tanpa kita sadari. Kalau kita nih, contoh kalau kita habis melakukan kesalahan, so kan muka kita kan akan jadi seperti orang ragu atau orang takut atau orang seperti orang yang inilah apa, takut ketahuan aja. Tapi kalau kalau orang punya penyakit psikopat ini, dia seperti tenang-tenang aja dan seperti gak ada masalah. Ya itulah yang membuat Isabella bisa kabur 16 jam sampai polisi sekarang akhirnya ditemukan. Lalu karena di aturan pada negara tersebut itu memang haruskan sehat untuk menjalani hukuman, baru dia didakwa bisa menjalani hukuman penjara. Tetapi karena Isabella ini didakwa punya penyakit, jadi dia akhirnya hanya dimasukkan di rumah sakit jiwa. Lalu pada akhirnya Isabella ini tidak dipenjara guys. Kenapa? Kok dia bisa setega itu tapi dia nggak dipenjara? Karena pada negara tersebut ada aturannya guys. Jadi dalam hukuman itu ada aturannya bahwa yang bisa menjalani hukuman penjara itu adalah orang yang sehat. Sedangkan Isabella ini diklaim dia punya penyakit mental. Nah itu kan nggak mungkin juga nih. Contoh kalau kalian tahu orang gila ya, orang yang nggak waras itu nggak mungkin dipenjara. Paling maksimal dia itu akan menjalani hukuman seperti kayak di rumah sakit jiwa atau di gangguan mental ya, seperti itu aja. Nah jadi kayak gitu guys cerita dari Isabella Guzman yang bisa kalian tonton hari ini ya. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar gimana nih ceritanya. Isabella Guzman patut nggak sebetulnya di penjara atau enggak, atau dia ini mengalami penyakit atau yang lain gitu. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka video ini bisa kalian klik tombol like atau subscribe juga, jangan sampai lupa. Kalau kalian nggak suka juga bisa di dislike juga. So, see you next video.